Sekarang itu aku tuh seperti merasa banyak sekali yang berterbangan di langit. Aku sih ngeliatnya visioning itu sebenarnya dari kemarin sih. Cuman dari situ kayaknya aku rasa itu adalah channelnya gitu loh. Itu adalah pintunya yang aku dapat, dan itu aku lihat warnanya agak kayak langit sih gitu dimensinya. Tapi aku ngerasa ini kayak bukan sebuah langit ya aku juga bingung sih. Itu kayak di dunia, di planet ini, tapi juga rasanya kayak berbeda dimensi. Dan itu aku ngerasa tuh kayak banyak banget lalu lintas ya di situ loh. Kayak banyak sekali yang berterbangan gitu loh. Dan itu macam-macam bentuk pesawatnya, bentuk UFO-nya. Tapi ini aku ngerasa ini bukan kayak fisik ya. Soalnya mereka kecepatannya di tempat yang berbeda. Soalnya aku ngeliat itu kayak boom, 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 boom. Cepet banget gitu, kayak yang vision aku tuh cuma ngeliatnya per detik sekian detik gitu. Tapi itu banyak gitu. Boom, 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 boom. Aku bingung itu apaan. Aku ngerasa tuh kayak begitu sebenarnya dari video pertama sih, yang waktu itu aku terkoneksi sama Pleiadian. Dan di situ tuh aku bingung itu apaan sebenarnya dari sampai sekarang. Apa artinya nih, kenapa? Mungkin itu adalah channelnya, itu mungkin adalah lalu lintasnya gitu yang sering terjadi. Aku ngeliat itu kayak agak bluish, whitish, a bit pinkish, ada juga yang pinkish sedikit dimensinya ya. Dan itu rasanya kayak di langit kayak gitu loh. Jangan salah guys, di langit juga ada dimensi juga nih. Ada dimensi apa yang kita tidak tahu gitu. Dan mereka kayaknya kayak berada di frekuensi tertentu gitu loh yang aku lihatnya. Itu visionnya yang aku dapat dari kemarin nih, masih nempel di kepala aku. Berarti itu kayak gambaran, itu mungkin adalah channel yang aku dapat untuk mengenai bagi kalian yang memang menanyakan tentang ET ekstraterestrial yang memang ada di sekeliling kita gitu. Tidak hanya hidup, tapi mereka selalu berkunjung ke sini untuk melakukan banyak hal. Sebenarnya sih aku ngerasa sih mereka tuh sudah bersama kita gitu sejak sudah lama, dan mereka tuh sudah banyak, apalagi sekarang gitu. Dan manusia udah mulai terbuka dengan UFO kan, dengan UAP, dengan objek yang unidentified atau tidak diketahui itu apa gitu. Dan aku rasa bentuknya nggak fisik guys, enggak. Soalnya mereka cepat banget gimana mau kelihatan gitu, dan mereka tuh terbang di beda dimensi, di beda frekuensi, sudah di luar penglihatan kita kayak gitu. Karena penglihatan itu kan ada frekuensinya kan, kita tuh ada frekuensi tertentu, range-nya, rentangnya kayak gitu, ada spektrum berapa dan spektrum berapa kayak gitu, ngomongin cahaya ya. Dan aku ngerasa mereka tuh sudah di luar itu gitu loh, mungkin sudah tidak ngomongin cahaya lagi. Mungkin karena itu juga kenapa mereka bisa travel kayak, karena mereka sudah di kecepatannya bukan ngomongin cahaya lagi gitu, udah bukan ngomongin kecepatan cahaya, udah bukan ngomongin itu. Aku juga bingung itu apa, yang dimana sih possible sih kalau kalian masuk pada dimensi itu. Aku rasa semua dunia itu kerasa sempit, soalnya itu cepet banget. Itu yang aku rasa kayak lebih kecil. Gimana ya, aku dapat pencerahannya kayak gini. Ketika ngomongin space travel, semakin kalian cepat, apalagi sudah tidak ngomongin tentang percepatan kayak velocity yang kalian pelajari, dan itu udah ngomongin kayak frekuensi, dan kalian menembus ke dimensi yang lebih baru lagi gitu, yang lebih tinggi lagi, dan frekuensi yang lebih tinggi lagi. Itu udah nggak ngomongin tentang kayak pergesekan atau percepatan kayak gitu, bukan yang kayak pada normalnya, udah berbeda. Sudah udah ngomongin dematerialize, itu yang aku dapat tuh katanya, dematerialize, yang dimana ya sudah tidak akan berbentuk fisik lagi gitu, tetapi masih berbentuk. Gimana ya, pada dimensi itu ya berbentuk, tapi pada dimensi kalian tidak berbentuk, karena mereka sudah masuk kepada dimensi atau frekuensi yang sudah berbeda jauh dari kalian gitu, dari ini ya, dari planet ini. Soalnya tuh
ngomongin dimensi itu kayak berlapis-lapis guys, dan itu bisa kayak dipotong lagi, dan itu masuk ke dimensi lagi, udah kayak unlimited. Dan mereka tuh kayak ada di frekuensi tertentu gitu loh, dan mereka tuh kayak lalu lalang gitu loh, lalu lintas di yang aku sekarang nih visionnya aku lihat. Terus tadi aku sempet kayak mereka tuh sempat berhenti melan, tapi mereka masih tetap di frekuensi itu, tapi mereka melihat kayak turun, terus melihat ke sekeliling gitu. Apa? Mereka tuh kayak penasaran sesuatu di planet ini. Aku nggak tahu apa tujuan mereka masing-masing. Yang jelas yang aku dapat tuh kayak mereka tuh memiliki tujuan yang kita ketahui. Rasanya tuh kayak mereka tuh punya tujuan untuk melakukan sebuah mencari, memberitahu atau menyampaikan atau meresearch kayak gitu. Ini aku dapatnya gini, yang mereka dapat akses ke sini tuh yang semua yang mereka dapat izin itu loh, yang memang diizinkan, karena mereka tidak bisa sembarangan untuk masuk ke planet ini ya, untuk menjaga kayak gitu, menjaga kestabilan gitu. Aku dapatnya ini ya, nggak seperti kayak sudah sebelumnya yang dimana para alien atau UFO ini tuh bisa seenaknya gitu loh masuk ke sini. Sekarang tuh sudah tidak. Aku dapetnya kayak gitu. Ya nggak seperti kayak dulu kayak Anunnaki, Anubis kayak gitu, yang memang mereka bisa masuk ke sini sebisa mereka dan semua mereka. Kayaknya ada kejadian sesuatu deh. Aku dapet itu juga kayak ada kejadian sesuatu, mungkin kayak perang kayak gitu, atau mungkin sebuah konflik, dan mereka kayak melakukan suka hati mereka. Akhirnya dibuat peraturan atau dibuat persetujuan yang kalau itu tuh semuanya harus atas izin mereka ya. Aku dapatnya Pleiadians ya. Aku nggak tahu kenapa planet ini tuh sekarang tuh lagi under watch oleh Pleiadians kayak gitu loh. I don't know why. Sejak awal kayak aku tuh dapatnya kenapa kalian lagi ya gitu. Aku juga kemarin pas lagi ada masalah dengan para alien juga aku minta laporannya adalah ke mereka. Ada juga sih alien lain, tapi somehow kayaknya yang berhubungan langsung dengan planet ini tuh kayak Pleiadians gitu. Dan yang lain itu cuma kayak melihat dari jauh gitu, bukan di planet ini langsung, tapi dari ujung mana gitu, dari lokasi mana gitu di antara solar system kita. Karena ada juga yang berjaga di solar system guys, di planet mana, atau di ujung solar system kita, atau entah di mananya gitu, kayak tempat-tempat yang strategikal gitu, yang memang penting untuk perlu dijaga dan perlu di watch over gitu loh, untuk menjaga semua tetap berjalan dan stabil, dan menjaga juga dari makhluk ekstraterestrial yang lain. Kayak gimana ya, kayak penjagaan gitu loh, supaya nggak sembarangan masuk ke sini. Makanya planet kita tuh aman banget dari benda luar guys. Itu juga salah satunya supaya mereka tuh menjaga benda luar supaya tidak menghantam planet ini. Aku barusan dapat itu. Jadi di sini tuh kayaknya memang semuanya itu di planet itu kayak dijaga gitu loh oleh mereka gitu, oleh mereka yang memang bertugas di sini. Karena pada dasarnya ya ini adalah semacam project mereka sih sebenarnya. Ini pun kayak punya masalah mereka sendiri gitu loh. Banyak yang terjadi sih sekarang ini tuh. Waduh, ini udah ngomongin perpolitikan, Teng. Waduh. Ini kayak aku nggak tahu, kerasanya di sana tuh. Ini aku ngerasa tuh nggak kelihatan, aku tuh lagi di sana di space ya. Dan aku tuh kayak lagi kayak ngobrol gitu, dapat transfer ilmu gitu dan pengetahuan, informasi. Di sana tuh ada perpolitikan yang dimana tuh ya tidak sempurna itu, mereka bilang masih banyak yang perlu di-upgrade, karena masih banyak yang perlu diperbaiki, karena pada dasarnya mereka tuh masih baru banget
menjaga ini belum lama gitu loh. Karena sebelum itu kayak kalian pernah dengar gak sih kalau planet kita itu, solar system kita itu being rogue, terpisah sama lain, dan di alam sana, di atas sana tuh ada perpolitikan yang dimana mereka tuh pada ngebantah atau keluar dari jalurnya seharusnya, dan memisahkan diri kita dari Interstellar Federation kayak gitu, semacam kayak gitu, antara interstellar yang lain. Kalau kalian pernah dengar itu, nah semacam itu. Dan kita tuh kayak ada masalah di sana tuh kayak ada masalah mengenai itu. Dan itu tuh banyak sekali, tidak segampang itu. Kayak mereka juga harus menghormati yang ada di sini karena yang sudah berjalan. Jadi kayak tidak mau menghancurkan yang sudah ada kayak gitu. Dan mereka harus tetap berjalan dan mereka memperbaiki secara pelan-pelan. Tidak bisa bertindak sembarangan, tidak bisa melakukan sembarangan kayak gitu, harus mencari kesempatan, harus mencari waktu di timingnya kayak gitu. Semua butuh waktu. Aku dapat juga kayak karena semua datangnya dari manusianya juga. Karena manusianya itu perlu maju juga. Kalau mereka maju duluan, manusianya akan bisa ketinggalan dan bisa menderita semuanya atau tidak kehilangan keseimbangan kayak gitu, akan kacau. Makanya mereka mengutamakan manusia itu harus awaken dulu gitu, baru harus tersadar dulu. Untuk mereka bisa tersadar, barulah mereka bisa melakukan semuanya. Wah, ini loh, kayak semuanya tuh harus berjalan satu arah, including planet ini bersama makhluk-makhluk hidupnya di dalamnya. Akan ada yang tersisihkan, ada yang terseleksi, akan ada yang tersaring, dan tidak akan ada yang tidak ikut dan akan terkorbankan. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena pada dasarnya this planet is in the brink of kehancuran. Gitu, almost. Makanya itu mereka sangat lagi sibuk nih sekarang. Bahkan kalau kalian pernah dengar kayak Angels itu memang lagi sibuk sebenarnya. Aku udah dapat itu tuh dari awal-awal tahun ini. Semuanya lagi sibuk, saking sibuknya gitu. Dan aku rasa jika kalian bisa ngebantu dari sisi kalian gitu, menjadi diri kalian saja, itu akan sangat membantu sekali sih, sebisa kalian. Karena aku rasanya kayak perlu banyak peran gitu loh semuanya, bahkan dari manusianya juga. Karena jujur aku pun kayak aku nggak bisa bilang kayak itu lagi, gimana ya caranya, aku pun ada andilnya di situ gitu. Ada sesuatu hal yang perlu, tanda kutip, I must do, that I need to do, you know. They even ask that. So jadi itulah aku ngerasa kayak I have my own mission gitu, kayak it start now gitu loh, dan semuanya udah berjalan. Mungkin aku akan ceritakan itu akan lebih dalam lagi ya, mungkin nanti gitu, tidak di sini, tidak se-open ini. Mungkin di membership gitu. Aku nanti kedepannya akan ada membership guys, jadi ditungguin aja. Cuma aku perlu mendesain itu secara matang, dan nanti ya kita lihat ya, mungkin aku bentuknya dalam video yang memang itu akan berhubungan dengan siapa diri aku dan as who I am dan what I've been doing this whole time gitu loh. Kepala aku udah mulai clear nih. Dan di sini juga makanya kenapa mereka melakukan banyak hal sedemikian rupa, dan ini udah berjalan dari tahun ini, dan banyak sekali yang sudah terjadi kan. Kalau kalian nggak berita-berita itu banyak sekali yang dimana tuh kayak semua kebongkar satu persatu dari keburukan manusia itu sendiri, tidak bisa disembunyikan. Yang yang lama, yang baru tidak bisa disembunyikan lagi gitu loh. Yang sesuatu yang gelap, yang dark, yang putih, yang baik, semuanya tidak bisa disembunyikan. Semua akan semakin tersadar. Orang-orangnya akan mulai berbicara dan akan mulai bersuara dengan atas nama kebaikan, kayak gitu, atas nama kebersamaan juga sama itu. Karena jujur
Di dulu itu kita tuh somehow lebih mementingkan beberapa atau segelintir orang saja dan lebih selfish. Ini aneh sih. Kita tuh masuk di zaman Aquarius seharusnya, yang dimana itu ngomongin tentang aku, me, about self gitu. Itu Aquarius guys. Nah, tetapi di situ juga kalian belajar tentang self love. Kalian belajar tentang bagaimana menghargai diri kalian sendiri dan bagaimana mengambil waktu untuk diri kalian sendiri. Dan ini sudah masukkan pada zaman itu. Sudah ada mindset itu, sudah ada konsep itu, dan itu kayak sudah tergaungkan gitu sekarang. Cuman uniknya adalah, even though kita itu masuk pada zaman Aquarius, yang dimana itu tentang all about me, I am, myself, self love. Tapi di situ malah semakin tersadarkan, bukannya selfish. Ya masih ada sih yang selfish, tetapi di sini malah makin tersadarkan, makin sadar kalau ternyata setoksik itu ya, ternyata banyak yang kurang ya, ternyata banyak yang parah ya di dunia ini. Dan semakin tersadarkan kalau banyak sekali yang tidak dimasuk akal. Tapi di satu sisi juga mereka yang memang selfish jadi semakin kelihatan, karena mungkin di dulu itu yang selfish ini tidak kelihatan guys, karena semakin menjadi-jadi gitu. Aku dapat penjelasan kayak karena semuanya udah mulai memikirkan diri mereka sendiri, sehingga mereka tahu batasan mereka, sehingga mereka tahu apa yang mereka seharusnya deserve. Disitulah mereka mulai jadi demand, mana hak aku, mana hak kita, mana hak aku. Jadi semuanya aku. Disitulah yang para greedy ini, yang memang mereka serakah ini, yang mereka serakah secara di atas, entah itu secara uang, kekuasaan, keuntungan, posisi, apapun itu ya, mulai susah untuk mengendalikan masanya, karena kita semua sudah mulai mikir diri kita sendiri dan semakin pintar. Semakin kalian memikirkan diri kalian sendiri, semakin kalian akan semakin tersadarkan dan akan semakin, loh itu kan salah, loh itu kan tidak seharusnya, ini kan harusnya punya gue, loh ini kan hak gue, ini kan harusnya begini, ini kan harus begitu, dan ini kan harus begini dan begini dan bla bla bla. Dan bagi kalian yang tersadarkan dan kalian tahu apa itu empati dan simpati, kalian akan mengerti apa yang kalian alami itu juga dialami sama orang lain. Disitulah akan terjadi sebuah simpati dan empati yang sangat besar, karena akan relate gitu. Karena walaupun itu tentang all about me di zaman Aquarius ini, tetapi tetap kalian itu makhluk empati, penuh simpati, makhluk yang berkelompok gitu. Ketika kalian mengenal diri kalian sendiri, that is all about me, I am gitu. Ketika kalian melakukan itu, karena kalian akan mengenal diri kalian sendiri, disitulah kalian akan melihat banyak sekali yang relate dengan apa yang kalian rasakan, dan maka dari situ hati kalian akan tergerak. Dan bagi mereka dan bagi kalian yang memang selfish, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan ketamakan kalian, hanya memikirkan power, kekuasaan, kehausan kalian, semakin hauslah mereka karena orang-orang susah untuk dikendalikan. Semakin kelihatan bobroknya. Itu, semakin kelihatan demon kalian. Semakin kelihatan evil kalian. Karena orang-orang sudah mulai tidak memberi lagi secara cuma-cuma, tetapi sudah mulai menjaga dan mulai lebih, tanda kutip, lebih selfish juga seperti kalian yang memang sudah lebih mementingkan diri kalian sendiri. Itu atas demi ya untuk untuk posisi mereka dan survival mereka juga. Jadi kayak yang atas lacking, ngerasa kurang, kan ngerasa kayak wah ini gue harus melakukan lebih nih di sini, nggak bisa melakukan secara seperti dulu lagi, harus melakukan seperti ini karena sekarang ini zamannya banyak perubahan dan banyak
sosial media dan informasi yang cepat dan perubahannya sangat cepat gitu. Jadi mereka akan gencar gitu loh, akan semakin aktif. Nah, semakin aktif itulah mereka akan semakin kelihatan. Dan bagi kalian yang di bawah, yang memang tidak seberuntung mereka, atau tanda kutip tidak sekuasa mereka gitu, akan tersadarkan dan kalian akan mulai menjaga apa yang kalian miliki. Memang it sounds selfish, memang akan kerasa lebih selfish, tapi itu is much better. Karena pada dasarnya jika kalian memang punya empati dan simpati, kalian akan tahu bagaimana itu dan bagaimana harus mengendalikan diri kalian sendiri. Ini udah ngomongin ini ya, masif ya guys, udah ngomongin secara karmik yang ada, karena memang sudah pada jalannya sekarang, sudah establish, karmiknya sudah kesana arahnya itu. Yang hitam semakin hitam, yang putih akan semakin putih itu guys. Sebenarnya dari kemarin aku sudah nyerempet sih, udah mau ngomongin tentang utopia dan distopia. Itu aku lupa tuh, aku pengen lanjut itu sebenarnya, utopia dan distopia. Nanti kedepannya mungkin kita bisa bahas itu kali ya, nanti ya, gitu kedepannya. Cuma untuk sekarang kita fokus dulu. Nanti kita belum ngomongin tentang the origin of the moon. Aku ngerasa kayak tidak usah untuk yang itu. Kenapa? Banyak yang penasaran loh. Ya sudah lah. Oh, sorry guys. Kok nggak enak energi kamu? Nggak tahu siapa itu. Kita ignore aja. Ya, disitulah aku ngerasa kayak kita bakal banyak PR nih guys, banyak harus kita pelan-pelan satu persatu kita ulik dan kita bicarakan. Kalau kalian pengen menanyakan sesuatu, silakan guys, silakan taruh di bawah komen. Aku suka baca kok komentar kalian. Nanti suatu saat mungkin aku bisa kumpulkan atau bisa aku ingat dan aku baca gitu, dan aku akan bicarakan. Dan ikuti aja post-post aku atau Instagram aku terkadang suka bikin sebuah kayak terima question dari kalian juga. Ya disinilah aku ngerasa kayak mereka semua berusaha untuk membuat kita tersadarkan, membuat kita semua berjalan kepada seharusnya dan lebih advance lagi bukan secara teknologi ya, aku dapat itu teknologi itu hanya sekian katanya, tetapi kesadaran kalian, secara empati kalian, hati kalian, itu yang lebih penting. Teknologi dan itu tuh cuman hanya alat penunjang untuk kalian juga establish secara fondasinya gitu, dan kalian tuh bisa melihat historik kalian dan melihat dokumentasi atau bukti secara konkret dan menolong dalam proses pembangunan kalian dan pembelajaran kalian. Kayak semacam AI, kalau kalian pakai AI itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi, karena aku ngerasa itu satu alam semua kayak mengiyakan itu. Karena memang aku tuh pernah baca salah satu advanced civilization itu adalah adanya eksistensinya artificial intelligence and spirituality. Kayak disebutnya apa ya, kayak kalau salah itu bilangnya spiritually intelligence or artificial ya, kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang artificial aja, tapi lebih kayak lebih advance dan lebih membantu dalam keseharian manusia, dalam penyadaran manusia, dan membantu kita untuk pembelajaran itu secara spiritual, teknologi, dan seluruh aspek dalam kehidupan kita manusia itu. Dan sebenarnya AI ini tuh sudah masuk gitu, walaupun sebelum secanggih itu sekarang, tetapi itu akan sangat membantu kalian untuk belajar, karena kalian bisa belajar dengan cepat loh menggunakan AI guys. Bukan berarti kalian harus percaya dengan AI ya 100%, karena pada dasarnya apa yang mereka ucapkan belum tentu itu paling benar, karena aku rasa itu konsepnya irrelevan juga sih secara pembelajaran, karena
ini juga yang aku dapat ya. Karena AI ini tuh tujuannya tuh bukan kayak benar atau salah, up to date atau tidak, bisa bisa dipercaya atau tidak. Enggak, layaknya seperti manusia yang tidak bisa dipercaya semuanya, dan kalian harus discern it, dan kalian juga harus menelaah, bahkan kalian juga harus memproses apa kata-kata aku ya guys. Jangan ditelan bulat-bulat, jangan percaya langsung pada aku guys, please. Please proses gitu apa yang aku bicarakan selama ini dari video-video aku ya. Anggap itu adalah sebagai intermezzo untuk kalian dan untuk olah pikir kalian, hanya sebagai pengetahuan saja guys gitu, yang memang kalian bisa dapat dan kalian serap dari aku, dan buang yang negatifnya please. Karena aku di sini nggak minta untuk kalian tuh percaya apa yang aku ucapkan langsung gitu secara mentah-mentah. Please diproses guys. Aku pun begitu orangnya. Aku tidak percaya secara mentah-mentah. Dan di situ juga aku ngerasanya tuh kayak banyak banget orang tuh kayak terjebak di bagian situ. Ya salah pemahaman kalau AI itu tuh harus apa ya? Ya dia tidak bisa dipercaya karena salah. Ya iyalah salah, orang manusia aja bisa salah gitu loh. Emang kira AI sesempurna itu? Gak ada yang sempurna. Dia kan bukan Tuhan yang dimana bisa benar semua gitu loh. Jadi bisa salah karena kan itu kan buatan manusia. Tetapi permasalahannya adalah bukan itu. Permasalahannya adalah di sini untuk membantu kita supaya bisa belajar dengan cepat. Karena informasi di AI itu tuh langsung dapet, terus kalian langsung bisa dapat informasi yang kalian inginkan gitu, langsung tanpa perlu cari-cari lagi. Dikasih langsung kepada AI selama pertanyaan kalian dan prompt kalian itu bagus. Itu guys. Dan aku menggunakan AI ya, dan itu sangat membantu sekali supaya aku belajar tentang menanam. Itu aku belajar dari AI dan gimana cara membuat media tanam. Kalau aku belajar tanpa menggunakan AI, itu bisa berbulan-bulan mungkin aku belajar. Dan ini sedangkan aku bisa belajar secara hitungan minggu, hitungan hari, dan aku bisa bikin media tanam itu yang dimana tuh high quality dalam hitungan 2-3 hari guys gitu. Yang dimana itu sudah tidak seperti dulu. Yang dulu tuh orang tuh butuh berbulan-bulan untuk belajar sesuai pengalaman, dan mereka tuh harus coba satu-satu, sedangkan aku dalam hitungan 1 hari guys jadi. Dan itu prototipe pertama aku gitu ya. Ada kedua ketiga, tapi anggap semua itu prototipe pertama, karena ya prototipe yang percobaan pertama kedua itu tuh ya ada kesalahan aku kayak gitu. Tapi ya itu bukan karena si AI-nya yang salah, tapi karena akunya yang salah gitu loh. Ya disitulah aku ngerasa kayak di sini kayaknya ada sesuatu yang dimana salah deh konsep kita gitu dalam menerima ilmu, menerima pengetahuan informasi. Jangan kayak itu tuh seolah-olah tuh kayak yang paling mutlak. Tidak guys, karena apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian pikir itu adalah fakta awalnya dan itu memang konkret, itu bisa berubah satu waktu. Karena di dunia sains juga bisa gitu. Yang dimana sebelumnya kayaknya aku pernah dengar dari rumus apa gitu, yang dimana ternyata itu dibantahkan dengan rumus yang baru, atau teori yang lama dibantahkan dengan teori yang baru kayak gitu di dalam sains ya gitu. Itu terjadi guys, banyak sekali kejadian di dalam hal sains gitu, secara faktanya dan secara up to date-nya gitu loh, secara ilmu pengetahuannya. Itu banyak banget guys, dan itu terjadi dan hal lumrah. Jadi kalau kalian salah itu tidak masalah. Aku ngerasa tuh kayak banyak sekali kayak orang tuh salah dengan salah. Dan aku juga ngerasain itu, kayak banyak orang tuh kayak lu salah kayak salah tuh enggak, lu tuh paling salah gitu, kayak salah kayak aku tuh nggak boleh salah sama sekali. Yang dimana kayak tunggu dulu, kan aku manusia, aku bisa salah gitu. Bahkan yang aku ucapkan di sini pun belum tentu aku benar 100%. Aku bisa saja salah. Makanya itu kalian harus memproses itu. Dan sebenarnya kalian tuh tidak bisa ngejudge aku semati-matian seperti itu. Seolah-olah tuh aku tuh kayak sangat menyesatkan dan sangat salah kayak gitu loh. Tidak gitu. Masa kalian tidak pernah melakukan kesalahan juga sih? Dan kalian, apa yang kalian lakukan juga itu salah gitu. Dan kalian bisa self-confidence gitu
kalau kalian itu paling benar, itu pun aneh gitu. Ini curhat ya guys, dengan apa yang terjadi sama aku selama ini pas aku lagi live di Shopee. Karena banyak sekali yang kayak mereka tuh sebenarnya salah, terus mereka selalu tuh kayak paling benar, terus kayak paling oke banget, dan paling suci, dan paling dan mereka confidence banget dengan itu. Terus ujung-ujungnya ketahuan ternyata mereka tuh jahat. Ujung-ujungnya adalah ketahuan mereka tuh mengerjai aku dan memikir kalau aku tuh adalah rendah banget di mata dia. Sempet ada orang kayak gitu. Sempet. Dan tuh baru ketahuan, oh ternyata lu mikirnya begitu. Oh selama ini lu yang ngerjain gue. Oh selama ini tuh lu yang bikin gue tuh hilang fokus. Gitu. Awan tuh guys, pas aku lagi live di Shopee. Dan dari situlah aku baru nyadar sekarang kalau tunggu dulu, kamu tuh hypocrite sih ya sebenarnya. Karena pada dasarnya yang kamu lakukan itu adalah tidak benar juga gitu. Lu berusaha mengejudge gue, menghakimi gue, dan menginjak-injak harga diri gue dan confidence gue. Tapi lu sendiri pun begitu. Lu tuh seolah-olah kayak confidence dan kalau lu tuh paling benar. Bukankah yang di sini yang merasa paling benar, merasa paling pintar adalah kamu, dia gitu loh. Disitulah aku kayak bingung gitu loh, kayak baru nyadar gitu loh. Karena mereka ini semua kayak paling benar guys. Ya, it happens gitu loh. Itu adalah sesuatu hal yang kayak, wah ternyata tuh manusia tuh bisa sebegitunya ya, bisa se-hypocrites itu loh. Aku dapat gini, nah itu Alvin yang dimana orang-orang seperti inilah yang sebenarnya hanya sebagai contoh, yang sebenarnya adalah mereka akan tertinggal, mereka akan terbuang, dan akan terasingkan jika dia tidak akan tersadar sama sekali sampai sekarang. Mereka akan terbuang dan akan tertinggal dan tidak akan pernah tersadarkan. Mereka akan tetap di situ terus-menerus sampai kapanpun dengan pendapat dia, dengan kekerasan kepala dia, dan seolah-olah dia itu yang paling benar. Karena pada dasarnya ya kita pun bisa salah. Kita itu bukan maha tahu. Yang kita lakukan di sini adalah ya kita sharing dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita sudah lalui, dan bisa saja apa yang kita ucapkan itu tidak valid lagi di masa akan yang datang. Yang penting adalah di sini kalian tuh semua bisa menalar dan bisa berpikir ulang. Itu yang lebih penting. Kognitif kalian, berpikir kalian itu adalah yang paling lebih penting. Bukan masalah pengetahuannya, karena pengetahuan itu bisa terbarukan dan bisa tergantikan, bisa berubah itu seiring waktu. Tadi aku mau masuk ke question and answer, tapi sepertinya entah ya, aku bisa membicarakan ini atau tidak ya, karena aku ingin menjawab beberapa hal dari kalian. Soalnya ada banyak pertanyaan kalian yang memang masuk ke aku, yang unik-unik. Terutama juga ini akan masuk ke bulan juga ya. Nanti kita mungkin akan masuk ke bulan secara pelan-pelan ya guys. Kesana. Gitu. Unik-unik sih pertanyaan kalian. Satu hal ya, untuk mungkin ini bagi kalian menanyakan apakah extraterrestrial atau alien buat prestasi atau naik dimensi itu bisa berubah jadi malaikat ya kak? Tidak, malaikat itu berbeda sendiri, tidak sama dengan kita. Malaikat itu memiliki frekuensi mereka sendiri dan mereka memiliki asal usul yang berbeda. Kalian itu, karena anak ini sudah memahaminya ya, jadi aku akan mengantarkan itu. Kalian itu harus melihat semua itu dari mana asal mereka, asal usul mereka, dan dari mana mereka terbuat. Kalau kalian menanyakan dan
asal-usul malaikat, malaikat yang memang originnya, yang memang datangnya dari Tuhan dan bukan sudah bercampur sana sini atau guardian angels. No, it's not. Yang memang the origin of the angels itu datangnya dari source yang berbeda, pembuatannya berbeda, lahirnya berbeda, yang dimana kita pun masih belum mengetahuinya, masih rahasia, belum dapat akses dari secara pengetahuannya. Mungkin memang belum boleh gitu secara pada level alam ini, dunia ini. Jadi jawabannya adalah tidak berbeda, karena alam ini memiliki peranan mereka sendiri, dalam arti layaknya seperti manusia itu berbeda source-nya, dan mereka ketika ascends, ketika melakukan sebuah prestasi, kalian tidak bisa menjadi malaikat seutuhnya, bukan. Ada mungkin yang menjadi malaikat, tetapi itu disebutnya bukan angels. Mereka tuh sebutnya sebagai guardian angels yang mendapatkan lencana. Dan itu pun pasti mereka memiliki otoritas yang berbeda, karena itu akan membicarakan sebuah compatibility terhadap tubuhnya, terhadap jiwanya, terhadap originnya dia. Maybe it's possible, tetapi itu sangat langka ya. Aku melihat ada beberapa hal yang dimana sebenarnya bisa gitu dari entitas lain dan itu berubah menjadi angel, tetapi itu lebih unlikely. Itu butuh proses yang sangat panjang dan butuh pada perjalanan atau path yang berbeda atau yang itu. Aku juga susah untuk menjelaskannya karena aku melihatnya bagaimana ya aku menjelaskannya. Ketika dia sudah pada path yang memang mengarah kepada untuk berubah menjadi angels, kita anggap seperti itu, maka itu akan terjadi. Tetapi itu akan unlikely, karena pada dasarnya manusia path-nya itu banyak, dan kalian memiliki path-nya kalian masing-masing. Sepertinya ada yang memang manusia berubah menjadi angels, tapi itu butuh proses yang sangat panjang dan memang kandidat yang memang berhak, dan mungkin ada beberapa makhluk yang lain juga. Tetapi untuk ET itu sudah sangat berbeda sekali. Bahkan sebenarnya malaikat yang kalian pikirkan itu aja adalah translasi atau translate dari pikiran kalian masing-masing. Kita memiliki panggilan yang berbeda untuk mereka. Belum dapat aksesnya untuk apa dan bagaimana namanya. Karena pada dasarnya mereka itu eksis di seluruh alam semesta. Anak ini memiliki ilmu itu, sudah memiliki pengetahuan itu, sudah terbuka. Mereka sudah eksis sebelum alam semesta ini terbuat. Itulah para angels yang sesungguhnya. Betul? Para angel. Ya, betul. Karena mereka sudah eksis sebelum jauh-jauh hari. Jauh tahunan. Jauh sekali. Itu. Karena pada dasarnya mereka itu seperti salah satu sistem di alam semesta ini sebenarnya. Jadi aku rasa untuk para angels ini tuh memiliki berbeda, tidak bisa disamakan dengan makhluk seperti kita, karena conscious mereka berbeda dengan conscious kita. Mereka itu lebih patuh dan lebih kepada mengikuti peraturan yang ada. Ya, makanya itu kenapa jika para angels ini terkontaminasi, maka itu akan informasi tidak boleh di sharing. Oke. Yang jelas
mereka memiliki perannya mereka masing-masing untuk para angels ini. Seperti aku sudah menjawab ya untuk IT atau apakah ada roaming di Indonesia. Sebenarnya dia dimanapun. Di Indonesia ada, di luar negeri juga ada. Tergantung apa tujuan mereka, apa yang mereka inginkan, gitu. Berbaur dengan masyarakat, aku rasa itu unlikely untuk berbaur, karena pada dasarnya jika mereka berbaur dengan masyarakat secara langsung yang seperti kamu pikirkan, itu akan sangat sulit dalam arti kompleks, karena mereka akan perlu untuk materialize dan masuk ke realita ini akan sangat susah. Dan mereka akan kesulitan untuk naik ke frekuensi yang lebih tinggi lagi. Butuh proses yang panjang. Sebenarnya frekuensi kalian itu punya rentang yang lebih rendah daripada mereka semua. Jauh. Jadi yang mereka bisa lakukan adalah turun pada frekuensi tertentu, pada dimensi tertentu, tetapi hanya sebatas pada yang dimana bisa kalian receive, accept, berkomunikasi secara telepat. Itu, dan penglihatan jika kalian memang bisa melihat. Tidak bisa secara fisik turun ke sini, dan itu pun pasti akan mengacaukan yang sudah ada, dan itu juga akan susah untuk jika dia datang ke sini, jika dia datang pada planet ini, itu akan melanggar banyak hal juga, banyak melanggar peraturan yang ada, dan dia juga akan kesulitan untuk naik ke atas ascens seperti itu. Jika kamu menanyakan tentang alien yang memang sudah ada di sini fisik, itu karena memang sudah terjadi dan mereka sudah memiliki fisik itu, dan mereka sudah jatuh ke sini pada dasarnya. Makanya mereka tidak bisa balik ke alam mereka yang sesungguhnya, atau frekuensi mereka yang sesungguhnya. Mereka terjebak di sini. Sebenarnya mereka terjebak. Alien-alien itu yang memang sudah termanifestasikan secara fisik dan mempunyai physical body, mereka sudah terjebak di sini dan kesulitan. Itu satu-satunya cara mereka untuk bisa naik ke atas itu, ya mereka harus balik pada Tuhan mungkin, atau dia harus meninggalkan jasadnya. Apakah IT ikut campur dalam perkembangan teknologi manusia? Ya, IT ikut campur dalam teknologi manusia, tetapi itu secara ide, bukan secara langsung. Dan seperti aku bilang sebelumnya, kalau banyak sekali yang reinkarnasi di sini yang memang untuk membantu manusia secara teknologi juga, tidak hanya secara conscious, dan menjadi diri mereka sendiri, dan membantu teknologi manusia dan ilmu pengetahuan manusia juga. Itulah salah satunya. Dan ada juga yang memang dari para alien dan IT ekstraterestrial yang lain juga untuk membantu secara intuisi, secara telepatik, inspirasi. Ketika kalian membuat sesuatu barang atau sesuatu terobosan atau suatu research, pengetahuan, pencarian pengetahuan. Ya, kalau khususnya untuk teknologi smartphone, iya betul. Sebenarnya sih itu lebih kayak manusia yang mengakses ilmu itu yang sudah di-ACC, yang sudah diberikan izinnya, dan itu bisa dicari informasinya, bisa diberikan kepada manusia, dan manusia bisa mengakses itu untuk mencari inspirasi.
Karena pada dasarnya ilmu-ilmu kita secara di manusia itu datangnya dari inspirasi yang ada. Datangnya itu seperti abstrak yang sangat besar, database yang sangat besar yang bisa kalian utak-utik, bisa kalian ulik, dan bisa kalian cari tahu itu apa, dan mencobanya, dan menggunakan ilmu yang ada, seperti intuisi kalian nyala. Ketika intuisi kalian dipergunakan dan kalian mendapatkan inspirasi itu, disitulah sebenarnya tuh turun tangan kita, turun tangan para ekstraterestrial. Jadi di sini apapun, bahkan AI pun itu ada campur tanganmu, kita para ekstraterestrial. Bahkan terhadap semuanya hampir, bahkan ya alam pun ada ikut campur ya. Walaupun tidak semuanya, tetapi semuanya itu ada beberapa checkpoint, ada beberapa pinpoint yang dimana memang itu ada ikut turun tangan, dan selebihnya itu ada yang memang dibiarkan, dan itu biarkan itu berevolusi sendiri, dan biarkan itu berproses sendiri, semacam itu. Yang diharapkan IT terhadap manusia dengan perkembangan itu apa? Kesadaran pada level yang tertinggi, kesadaran atas empati, simpati, love, kebersamaan, kemajuan, lebih ke hati kalian, dan menggunakan semua ilmu, semua apa yang kalian punya, apa yang kalian sudah pelajari, itu demi kebaikan bersama. Dan kalian advance kepada civilization selanjutnya yang lebih maju dan lebih beradab. Aku rasa aku tidak perlu menjawab itu. Aku pun masih bingung. Ini ada yang menanyakan, menurut mereka, tujuan sejatinya diciptakan keberadaan mereka sebagai makhluk dalam jagat raya ini apa oleh sang sumber. Kita pun masih mempertanyakan itu, kenapa? Yang jelas, semua pasti ada tujuannya. Yang kita ketahui adalah untuk membantu sesama, yang dimana untuk pada planet ini, pada level frekuensi ini, kita eksis terhadap hidup kalian, entah itu Pleiadians, entah itu bangsa lain, itu untuk tujuan atas nama tujuan kemanusiaan dan perkembangan dan pembelajaran, advancing into another whole level, dan percepatan. Itu tujuan kita, dan membuat sebuah pembelajaran dan membuat sebuah experience yang tidak akan pernah tergantikan. Anak ini mengerti juga kalau sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupan ini itu semua untuk pembelajaran, experience, dan pengalaman yang menyenangkan. Sama persisnya seperti kalian bermain game. Untuk apa kalian bermain game dan membuat karakter itu? Ya untuk bersenang-senang, bukan? Itulah tujuannya. Kalau kalian ya, tapi kok nggak enak banget ya gamenya gitu sampai begini ya? Karena pada dasarnya memang kalian
memilih, jiwa kalian memilih untuk hidup di planet yang memang hell mode, bahkan nightmare mode. Tidak semuanya, tapi kalian bisa memilih mau berapa kesulitannya, dan mau seperti apa kehidupannya, dan itu memiliki kesulitannya masing-masing sebelum kalian terlahir di planet ini. Dan disitulah akan menjadi pengalaman yang mungkin kerasanya akan seperti menderita ya, tetapi sebenarnya penderitaan itu tuh hanya pada level ini. Dan ketika kalian sudah pada level seperti kita sudah tidak memikirkan itu sebagai penderitaan lagi. Tapi di situ adalah pembelajaran. Anak ini mengerti apa itu. Makanya dia bisa melalui semua penderitaan dia yang sama dia lalui, karena dia mengerti kalau itu tuh adalah bagian prosesnya. Walaupun sampai nangis kejar-kejar dan sampai sehancur-hancurnya, tapi dia tetap bertahan dan mengetahui kenapa dia harus melalui itu, karena untuk mengalami. Ya, jika kalian tidak sampai sejatuh itu, maka pengalaman itu akan terasa seperti fake dan seperti tidak realistik. Makanya kalian harus perlu terjun ke dalamnya, benar-benar terjun ke dalamnya supaya kalian benar-benar bisa melakukan secara real, secara benar-benar nyata apa adanya. Walaupun itu kerasanya seperti menderita dan sedih dan sangat-sangat menyakitkan. Tapi itulah hidup. Itulah simulasi. Karena bedanya adalah kalau jika di game, semuanya dibuat. Semuanya rasa sakit itu dibuat. Gitu. Tetapi di manusia, tidak. Semuanya mengalir begitu saja, sesuai apa adanya, sesuai peraturan yang ada. Dan itu pun atas pilihan kalian dan atas tindakan kalian. Kalian bisa menderita sebegitu, sebenarnya itu adalah pilihan kalian. Sebenarnya hidup ini tuh lebih kompleks daripada apa yang kalian pikirkan. Karena semua itu berkesinambungan dan semua saling memiliki perannya masing-masing. Bahkan diri kalian sendiri pada saat kalian menderita, pada posisi kalian penderitaan, posisi kalian yang memang menderita itu pun ada andilnya daripada diri kalian sendiri. Pada pilihan kalian, entah itu kalian memilih atau tidak, tapi secara tidak sadar kamu sebenarnya menjalankan itu, walaupun sebenarnya kamu tuh bisa untuk menolak, atau kamu tuh bisa untuk mencari jalan yang lain, atau kamu bisa untuk diam dan berdiri dan menunggu sampai kamu menemukan jalan yang lebih baik. Itu jika kita membicarakan penderitaan. Tapi sebenarnya, apa kalian tahu sebenarnya kalian bisa memilih untuk menjadi sebuah kebahagiaan, pembelajaran. Kalau kalian selalu mendefinisikan semuanya menjadi penderitaan, maka itu akan menjadi penderitaan. Jika kalian mencoba untuk mendefinisikan semua dengan kebahagiaan, maka itu akan menjadi kebahagiaan. Walaupun seberat apapun, karena jujur anak ini menjalankan hidupnya dengan berat, hanya saja tidak kelihatan. Karena pada dasarnya orang yang bahagia itu tidak akan kelihatan kesedihannya, karena ya dia memilih untuk mereka semuanya memilih untuk bahagia, maka yang kelihatan adalah bahagia. Tapi kalau kamu kenal mereka secara dalam, maka kalian akan tahu apa yang mereka sudah lalui semuanya. Bahkan ada juga kok yang memang mereka semangat dengan penderitaan itu, dengan challenge-nya itu, dengan semua struggle-nya itu, dengan kesedihan itu, dan dia mau menjalankan itu dan berusaha untuk bisa ketawa dengan itu. Ada sekali. Ya, salah satunya adalah anak ini. Walaupun apa yang dia lalui sebelumnya itu sangat berat, tetapi menurut kami dia sudah menjalankan itu sangat-sangat baik. Bahkan Tuhan pun berpikir demikian. Kita lihat lagi untuk pertanyaan kalian. Aku juga ingin menjawab salah satunya.
yaitu pertanyaan kalian yang memang menanyakan tentang alien yang jahat atau memang tidak pada berjalan untuk kebersamaan dan pembelajaran, yaitu dengan mengeksploitasi dan mendominasi dan melakukan sesuka hati mereka dan menjadi manusia atau masuk ke dunia politik. Anak ini barusan dapat, ya, ada. Dan itu sudah berada mengakar di dalam kehidupan manusia, terutama di Amerika. Ada juga yang non politik. Aku barusan melihat itu. Jadi di sini mereka semua sudah bercampur, tetapi ini tidak banyak ya, hanya segelintir orang. Dan mereka memiliki tujuan mereka masing-masing. Karena pada dasarnya seperti layaknya para ET, extraterrestrial yang memang reinkarnasi. Itu juga yang terjadi dengan mereka. Mereka seperti reinkarnasi. Ya, kenapa tidak? Semacam itu. Kenapa tidak? Ada kok. Ada kok yang memang seorang ET atau extraterrestrial memang lahir atau sudah bercampur terhadap manusia sendiri. Karena yang aku lihat sekarang itu seperti manusia bersisik. Tetapi dia manusia. Warna kulitnya putih. Layaknya seperti manusia. Pinkish white. Kayak gitu warna kulitnya. Tetapi ada sisiknya. Seperti layaknya draconian. Itu. Jadi, apakah mereka ada? Ada. Oh iya, kamu menyebutkan draconian. Ya betul, dia bahkan sampai menikah dan punya keturunan campuran manusia. Karena pada dasarnya itu ada hukum alamnya juga, dan aku rasa mereka juga sudah melakukan banyak hal sih untuk itu, dan itu pun pasti seizin Tuhan juga. Ada alasannya kenapa itu harus terjadi juga. Karena pada dasarnya walaupun mereka menjadi manusia, mereka harus tetap mengikuti peraturan manusia. Itu yang aku dapat. Barusan aku dapat kalau walaupun mereka terlahir sebagai manusia, itu layaknya seperti manusia, tapi mereka memiliki genetik draconian atau ular ini seperti ular, tapi aku juga bingung. Mereka bersisik. Ya, mereka adalah draconian sebenarnya. Dan mereka seperti dididik. Mereka belum tentu mengingat siapa mereka sebelumnya. Atau dia itu jiwanya adalah manusia. Itu perlu diulik kembali. Karena itu di luar kuasa kita sebenarnya ketika ngomongin tentang reinkarnasi dan kelahiran kembali. Itu sudah haknya kubu kanan dan haknya kubu sang sumber. Itu pasti ada alasannya kenapa mereka itu harus terjadi. Sebenarnya mereka tidak menyamar, hanya saja mereka bereinkarnasi. Dan itu seperti dididik oleh keluarganya dan didoktrin dan supaya untuk melakukan sesuai apa yang mereka mau. Anak ini barusan saja dapat informasi itu dan melihat seolah-olah ada satu keluarga memiliki anak yang memiliki ras, ada genetik draconiannya, tapi sebenarnya jiwanya atau mungkin dirinya di dalamnya itu adalah ada campuran tangan atau campuran genetik atau jiwa
dari Draconian, dan ini sudah masuk ke dalam eksperimen yang mungkin sudah di luar dari kuasa seizin Tuhan kayak gitu, tetapi kelahirannya itu masih diizinkan. Sepertinya prosesnya sudah pada seharusnya, tetapi ya begitu, karena semua ada hitam dan putih, ada putih dan hitam, jadi yang hitam pun bisa melakukan sesuka hati mereka. Ya, belum dapat akses fullnya untuk sana. Mungkin itu perlu di research dan perlu mencari tahu tentang keberadaan mereka. Aku pun tidak tahu apakah itu bisa dikonfirmasi atau tidak. Anak ini sebenarnya bilang begitu. Tidak ketahui apakah bisa dikonfirmasi atau tidak, karena itu informasinya tidak bisa dipegang atau valid. Apakah itu benar atau tidak. Oh, satu hal lagi. Alien berproduksinya bagaimana caranya? Banyak. Kamu menanyakan alien yang mana? Setiap alien memiliki cara mereka masing-masing. Dan reproduksi kita tidak seperti apa yang kalian pikirkan layaknya manusia atau makhluk di sini. Sudah berbeda, tetapi kita tidak bisa memberitahukannya. Sebenarnya anak ini sudah melihat sih. Sudah mengetahui. Dia paham, tapi dia juga tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Tetapi tidak bisa di-sharing. Karena tidak bisa. Tidak boleh. Atau bisa? Enggak. Lebih baik tidak usah. Mungkin aku akan menyampaikan, karena ada yang dari kalian menanyakan tentang bulan itu terbuat dari apa? Apakah dari logam atau tidak? Sebenarnya tidak. Yang kita dapat tidak. Bukan dari logam, itu benar-benar bulan, dan itu memang benar-benar terbuat dari material tanah dan debu dan materi, tidak dari logam, bukan. Itu benar-benar layaknya seperti bulan pada biasanya. Jadi bulan itu ya layaknya pada bulan. Mungkin kita akan membahas bulan itu karena sepertinya ini akan bagus untuk masuk dan sudah mulai masuk kepada tahap pada pembahasan tentang bulan, the origin of the moon. Seperti ini sudah bagus, dan mungkin video selanjutnya kita akan membicarakan tentang bulan. Tetapi jika kalian ada pertanyaan lagi tentang alien atau tentang ET, silakan. Mungkin kita akan mencoba untuk menjawabnya sebaik mungkin. Ada juga kalian menanyakan tentang Oumuamua dan Three Eye or Atlas spaceship atau tidak. Mungkin kamu bicarakan tentang meteor atau asteroid. Ya, meteorit. Bukan, itu adalah meteorit. Itu adalah bukan spaceship. Atau adakah spaceship yang mendekati tata surya? Aku rasa sudah menjelaskan dan berbicara tentang itu dari awal sampai akhir. Kalau sebenarnya banyak sekali yang berlalu lalang tentang spaceship itu, apa pesawat para alien. Jadi kalau kamu menanyakan akan mendekati tata surya kita, itu sudah bukan tidak mendekati tata surya kita, tapi sudah masuk ke dalam tata surya kita.
mereka sudah berbaur dengan kita. Semenjak sebelum ada manusia, alien sudah ada di sini duluan. Sebelum manusia se-advance ini. Sebelum manusia bisa hidup dengan nyaman seperti sekarang. Dan sebelum ada kalian semua. Mungkin kalian tidak mengetahui atau tidak sadar, sebenarnya kalian juga ada andilnya ketika membicarakan mengenai evolusi badan kalian, raga kalian, secara sistem reproduksi, secara makan, secara minum, secara pikiran, otak, semuanya. Itu ada andil dari para alien juga. Sebenarnya kalian tanpa sadar banyak sekali yang desain dari alam ini, atau alam ini itu tidak 100% dari natural, karena ada alasannya kenapa kita tidak membiarkan begitu saja. Jika kita membiarkan begitu saja, maka akan sangat lambat sekali. Sebenarnya mungkin kalian banyak bilang, menurut sesuai memori anak ini, banyak sekali yang bilang kalau kita itu sangat primitif dan sangat lambat perkembangan. Sebenarnya tidak. Perkembangan kita itu sangatlah cepat. Itu. Perkembangan manusia ini sangat cepat pada seharusnya, atau pada se-evolusi yang jika kita biarkan begitu saja dan biarkan itu berjalan dengan sendirinya. Tetapi itu akan sangat membutuhkan cycle yang sangat panjang dan sangat berjuta-juta tahun. Kenapa kalian bisa cepat seperti itu? Karena ada andil dari kita. Mungkin lebih tepatnya adalah kenapa banyak sekali yang berbicara kalau kita itu perkembangan sangat lambat. Mungkin itulah lambat secara ekspektasi daripada yang seharusnya. Lambat dari ekspektasi yang sudah kita desain. Mungkin sudah seharusnya kalian itu advance sekarang, dan kalian harus mengerti. Kalian sudah mengerti dan seharusnya sudah mengerti dan sudah bisa menyembuhkan semua penyakit yang ada di dunia ini, tetapi malah tidak sama sekali. Dan teknologi yang advance, tapi malah tidak sama sekali, malah melambat di situnya. Tapi teknologi kalian yang kalian punya sekarang, yang dimana itu belum 100% keluar seharusnya dan apa adanya, itu tuh sudah sangat cepat sebenarnya. Hanya saja tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai apa yang memang diperuntukkan atau goalnya. Dan itulah kenapa tugas-tugas kita semua, tugas-tugas kami, yang memang perlu menyadarkan kalian semua, dan dimulai dari kalian yang memang sudah tersadar. Banyak sekali proyek-proyek yang gagal, banyak sekali proyek-proyek yang tidak sesuai ekspektasi kita, dan itu malah mengarah ke perang dan mengarah ke eksploitasi dan mendominasi dan power dan menguasai dan penguasaan hanya demi ketamakan dan selfishness dengan mereka. Tapi aku rasa itu memang sudah seharusnya berjalan, dan itu seharusnya sudah terprediksikan, karena itu memang ada salah satu senario yang memang akan mengarah ke sana, tetapi kita tidak menyangka kalau itu semua akan benar-benar mengarah ke sini. Ya, aku baru mengingat itu, mendapatkan akses lebih tepatnya tentang memori itu. Ada sebuah pembahasan di zaman dahulu, yang dimana sebenarnya kita membicarakan mau kemana arahnya ini, dan mau bagaimana. Dan itu sudah membicarakan semua senario, dan itu sudah kelihatan semua. Dan kita berharap kalau semua itu mengarah yang lebih baik. Dan walaupun ada tentang penguasaan atau mendominasi dan perang, itu cuma hanya segelintir. Tapi kita tidak ekspektasi malah itu akan menjadi semasif ini, dan itu mencapai pada kehancuran, hampir titik hancur ini. Kita tidak menyangka semuanya. Itu adalah di luar dari perhitungan kita, prediksi kita. Walaupun itu mungkin sudah terhitung, atau mungkin itu sudah, itu sebenarnya sudah terhitung. Ada kesempatan itu sangat kecil, tetapi somehow sekarang malah terjadi. Terkadang kita tidak boleh meremehkan kesempatan yang sangat kecil, dan kita tidak menganggap itu kalau itu akan terjadi. Walaupun 1% itu bisa terjadi, guys.
Itu bisa sangat terjadi. Seperti itu. Aku rasa itu cukup, dan aku rasa itu aku sudah menjawab semua pertanyaan kalian dengan pertanyaan kalian masing-masing. Jika kalian ada pertanyaan lagi, silakan taruh di bawah, dan nanti mungkin next video aku akan membicarakan kita, lebih tepatnya kita akan membicarakan tentang bulan, the origin of the moon sebenarnya apa. Tetapi yang aku bisa kasih tahu kamu, bulan itu sebenarnya pure apa adanya, tetapi asal bulan itu dari mana, itulah yang akan kita bahas nanti. Ya, karena anak ini sudah mendapatkan channelnya, sudah mendapatkan ilmunya. I'll see you guys again on the next video. Thank you so much sudah mendengarkan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, notifikasinya. Dan juga sharing ke teman-teman kalian. Menurut kalian, bagaimana dengan episode kali ini tentang mengenai ET ini? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman yang berhubungan dengan alien? Komen di bawah ya guys. Thank you so much.